Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Dwi Afrijal Nurrahman, biasa dipanggil Afrijal dari kelompok 1 dan ini anggota kelompok saya. Nama saya Naila Dina Kartika, biasa dipanggil Naila. Saya Ahmad Najmuddin, panggilannya Najmi. Saya Stefani Dwi Fajaharani, biasa dipanggil Stefani. Saya Sapa Alia Rahma, biasa dipanggil Sapa. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu pemikiran mazhab-mazhab dalam ekonomi Islam. Pasti banyak dari teman-teman bertanya, gimana sih Islam mengatur ekonomi? Apa sih mazhabnya? Santai saja, kita bakal jelasin dengan bahasa yang gampang dan mudah dimengerti. Oke, selanjutnya yuk langsung kita mulai saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pemikiran Bakir As-Sadr. Beliau adalah seorang ulama besar dari Irak yang terkenal dengan bukunya, yaitu Iqtisoduna atau Ekonomi Kita. Menurut Bakir As-Sadr, ekonomi Islam itu punya jalannya sendiri loh, maka tidak sama dengan kapitalisme yang fokusnya itu kepada pasar bebas atau sosialisme yang semuanya itu diatur oleh negara. Apa sih konsep utama dari Bakir As-Sadr? Nah, konsep utamanya yang pertama itu ada kepemilikan, di mana kepemilikan menurut Bakir As-Sadr itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama mengenai kepemilikan individu, seperti rumah atau kendaraan pribadi. Dan kepemilikan yang kedua itu kepemilikan umum, seperti jalan raya atau sumber daya alam yang digunakan untuk masyarakat luas. Sedangkan kepemilikan ketiga itu kepemilikan negara, seperti tambang emas atau minyak bumi yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Konsep kedua dari Bakir As-Sadr yaitu tentang distribusi kekayaan secara adil. Islam itu tegas banget loh soal keadilan, maka dengan adanya zakat, infak, atau sedekah, semua itu dibuat untuk memastikan kekayaan itu tidak menumpuk di tangan satu orang saja. Dan konsep yang ketiga dari Bakir As-Sadr itu mengenai larangan riba dan spekulasi yang berlebihan. Bakir As-Sadr juga menekankan tentang larangan riba atau bunga dan horor atau ketidakpastian. Jadi, semua transaksi ekonomi itu harus jelas, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan pada intinya pemikiran Bakir As-Sadr itu mau menunjukkan kalau Islam itu punya sistem ekonomi sendiri yang unik, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam yang kedua itu adalah mazhab mainstream. Nah, kalau mazhab mainstream ini itu lebih praktis. Kenapa? Karena fokusnya itu adalah bagaimana caranya sistem ekonomi Islam bisa masuk dan diterapkan dalam dunia modern yang penuh dengan kapitalisme. Contohnya apa? Seperti ya perbankan syariah. Kemudian apa sih yang ditekankan oleh mazhab ini? Yaitu yang pertama itu perbankan syariah dan sistem keuangan Islam. Di sini bunga itu dilarang. Jadi diganti dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Jadi bank syariah itu enggak cuma ngasih pinjaman, tapi juga ikut berbagi utang atau rugi. Kemudian yang kedua itu instrumen keuangan Islami. Ada juga kayak sukuk atau obligasi syariah yang berbeda dari obligasi konvensional. Sukuk ini didasarkan pada aset real dan nggak ada unsur spekulasi. Jadi sesuai dengan prinsip syariah. Ya, walaupun madhab ini mengadopsi beberapa elemen dari sistem kapitalis, tapi mereka itu memastikan semuanya transaksi itu sesuai dengan prinsip Islam. Jadi aman buat kita yang beragama Islam. Nah, yang selanjutnya ada mazhab alternatif kritis. Kalau mazhab ini agak berbeda teman-teman. Mereka mengkritik mazhab mainstream karena dianggap terlalu mirip dengan kapitalisme. Menurut mazhab ini, ekonomi Islam harus benar-benar unik, nggak cuma jadi versi Islam dari kapitalisme. Lalu apa sih fokus dari mazhab ini? Yang kesatu, ada keadilan sosial. Mereka sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan pengentasan kemiskinan. Jadi, ekonomi Islam harus benar-benar berpihak pada orang kecil. Yang kedua, ada penguatan sektorial. Daripada fokus ke sektor keuangan seperti saham atau obligasi, mereka lebih mendukung sektor real seperti UMKM dan agribisnis. Yang ketiga, ada penghapusan eksploitasi. Mazhab ini ingin menghapus segala bentuk eksploitasi, baik itu dari individu ke individu ataupun dari negara ke rakyatnya. Jadi pada intinya
Mereka ingin membangun sistem ekonomi Islam yang benar-benar beda dari kapitalisme atau sosialisme, dengan fokus utama pada keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, kita beralih ke pemikiran Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar dari abad ke-14 ya. Walaupun hidupnya di zaman dulu, namun pemikirannya itu soal ekonomi masih relevan sampai sekarang loh. Nah, apa sih yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah? Yang pertama itu keadilan dan inti ekonomi. Bagi beliau, keadilan itu wajib dalam ekonomi. Harga barang itu harus wajar dan ditentukan oleh mekanisme pasar alami. Nah, tapi kalau ada yang curang seperti kayak ada monopoli, itu pemerintah wajib turun tangan. Makanya di sini peran pemerintah itu sangat dibutuhkan. Terus yang kedua itu larangan riba dan gharar. Sama seperti pemikiran Islam lainnya, Ibnu Taimiyah itu melarang praktek riba dan gharar loh. Jadi transaksi ekonomi itu harus jelas dan adil untuk semua pihak. Terus yang selanjutnya itu peran negara dalam ekonomi. Jadi negara itu harus berperan aktif menjaga keadilan, mencegah eksploitasi, dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemikiran ekonomi modern, yaitu Muhammad Abdul Manan. Beliau mencoba mensistematisasi ekonomi Islam supaya bisa diterapkan di dunia nyata. Apa sih ide-ide penting Muhammad Abdul Manan? Di antaranya yang pertama, ada zakat sebagai instrumen ekonomi. Menurut beliau, zakat bukan cuma kewajiban agama, tapi juga alat penting untuk distribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Dan yang kedua, pengembangan sistem keuangan Islami. Beliau juga mendorong pengembangan perbankan syariah dan instrumen keuangan lainnya sebagai alternatif sistem konvensional. Jadi, pemikirannya menunjukkan kalau ekonomi Islam bisa jadi solusi praktis untuk masalah sosial dan ekonomi. Yang terakhir, ada pemikiran M. Umar Kepra, salah satu ekonomi Islam yang fokus pada pembangunan ekonomi. Apa sih yang Kepra tekankan? Yang pertama, kesejahteraan masyarakat atau yang disebut PALA. Bagi beliau, tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan untuk semua orang, bukan cuma segelintir orang kaya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang adil. Sumber daya harus dikelola dengan bijak dan adil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, solusi untuk masalah sosial. Ekonomi Islam harus bisa menyelesaikan masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran melalui kebijakan publik yang adil dan sistem zakat yang efektif. Jadi, teman-teman, kita sudah bahas berbagai mazhab dan tokoh dalam ekonomi Islam. Walaupun pendekatannya berbeda-beda, tujuannya sama, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, berlandaskan syariat Islam, dan mensejahterakan umat manusia. Gimana menurut kalian? Ada yang menarik? Nanti kita obrolin ya selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.